Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang tag dasar HTML yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Berikut adalah identitas pemateri. Pengertian HTML. Apa sih HTML itu? Nah, HTML ini kan kependekan dari Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa scripting yang berguna untuk menuliskan halaman web dan juga sebagai bahasa scripting yang berjalan bersama sebagai bahasa untuk program lainnya. Tag adalah kode dari HTML yang biasanya terdiri dari pembuka dan penutup. Nah, jadi bedanya hanya ada di kalau tag pembuka itu tidak ada garis miringnya, kita tinggal buka kurung, lalu ada tag pembuka gitu ya. Kalau tag penutup itu bedanya ada garis miring, itu untuk tag penutup. Nah, jadi perbedaannya hanya terletak pada garis miring. Nah, kemudian di sini untuk tag-tag dasarnya yang pertama itu ada doctype. Ini adalah kode HTML doctype HTML. Ini deklarasi untuk memberitahukan kepada browser jenis atau versi HTML yang akan kita gunakan. Nah, doctype ini pada baris kode di atas ini kan menggunakan jenis dan versi untuk HTML5. Jadi doctype ini memberitahukan bahwa kita tuh menggunakan HTML5 yang saat ini sedang terbilang paling modern. Kemudian di situ kan ada HTML language. Ini tuh baris di atas ini merupakan kode untuk baris di bawah ini merupakan kode untuk memberitahukan kepada browser bahwa konten yang terkandung dalam web nantinya adalah bahasa Inggris. Nah, di situ kan ada English. Kalau jika kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa tinggal ganti ID. Kalau misal biar keren mau ganti bahasa Arab atau Prancis, Italia, Jerman, itu sudah ada kodenya sendiri, ada kode AR, FR, dan Italia itu untuk IT itu di Italia, dan D itu untuk Jerman. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kode head. Nah, jadi kode head ini merupakan baris kode untuk menampilkan judul pada browser dan memuat tag meta yang biasanya digunakan untuk menentukan informasi pada suatu dokumen HTML. Baris tersebut merupakan baris yang sangat penting dan harus ada di halaman website. Karena nanti kan website kita kan kita membuat website ini judulnya apa. Kalau nggak ada head berarti website kita nggak punya judul. Nah, tag meta cursor ini baris yang memberitahukan kepada browser untuk mengizinkan bahwa konten yang kamu tuliskan pada website berupa teks dan simbol atau Unicode. Nah, jadi konten yang akan kita buat itu tidak hanya berisi teks, bisa juga kode atau simbol. Nah, untuk kode scriptnya kita bisa lihat di situ. Kode meta itu ada kegunaan fungsi meta ya. Kemudian title. Nah, tadi kan sudah ada judul, kenapa masih ada title gitu? Title ini nanti peletakannya itu ada di dalam head tadi. Jadi di head itu ada meta, ada title. Nah, baris penting ini merupakan judul pada suatu halaman website. Baris tersebut harus ada di setiap halaman website. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan beritahu bagaimana sih letaknya gitu ya. Kemudian ada tag body. Nah, kode body ini seperti tadi kan kita harus membuka dan menutup. Nah, jadi untuk pembukanya itu body dulu, habis itu setelah body kita enter, di tengah-tengahnya kita bisa kasih isi. Misal tadi di titelnya kita kasih cara menggunakan masker gitu ya. Jadi di isinya nanti kita isi bagaimana cara menggunakan masker satu dan lain-lain gitu. Kalau juga misal kalau mau dikasih foto juga bisa. Jadi di situ tuh ada hidden div, terserah kita isinya. Isi dari
web yang akan kita buat. Nah, kemudian ini ada contoh penulisannya ya. Nah, ini di sini yang pertama itu ada doc tipe HTML. Tadi ya, kita kan menggunakan HTML5. Nah, kemudian HTML length ini language bahasa. Di sini saya gunakan EN, ini English artinya bahasa Inggris. Kemudian tadi ada tag head kan, tadi kan itu judul. Terus title juga judul gimana gitu. Nah, di tag head ini kita bisa lihat ini pembuka dan ini penutup. Di dalamnya itu ada meta carset yang di bawahnya ada titelnya cara cantik. Nah, di sini terus kita tutup. Nah, sudah jelas ya bagaimana cara penulisannya. Kemudian tadi kan ada tag body. Ini tag bodinya sama kayak tag head, di tengah-tengahnya kita kasih isinya. Kalau misal terus kita tutup, jangan lupa ditutup juga HTML-nya ya. Nah, kalau misal nanti kita simpan, nanti akan muncul kayak gini. Nah, ini kan kurang menarik, simple sekali gitu. Kalau misal kita ingin tulisannya miring, tebal, dan lain-lain, atau biar lebih menarik, biar paragrafnya keluar ke dalam. Nah, untuk kode skripnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya serahkan kepada rekan saya. Untuk subbab materi yang kedua akan dijelaskan oleh Munawwaratul Jannah, NIM T2018-7056. Untuk selanjutnya yaitu tag heading atau judul. Dalam tag heading itu berfungsi untuk menunjukkan bagian terpenting dalam suatu web. Tag heading sendiri mempunyai 6 tingkatan, yaitu tag H1, tag H2, tag H3, sampai tag H6. Maksudnya tag H1 berarti tag heading 1, tag H2 berarti tag heading 2, seperti itu. Masing-masing tag ini memiliki fungsinya tersendiri. Biasanya para programmer itu menggunakan tag H1 sebagai judul dalam satu dokumen. Tag H2 itu biasanya sub dari tag H1. Tag H3 itu dibuat sebagai sub dari tag H2, begitu seterusnya sampai tag H6. Contohnya bisa dilihat di PPT. Itu kita contoh menuliskan tag H1, isinya ini adalah heading 1 dengan tag penutup H1 sampai tag H6. Jika dijalankan di browser, jadinya itu yang heading 1 cangkupannya lebih besar dari tag H2. Begitu seterusnya sampai tag heading 6. Format teks. Dalam format teks dalam HTML itu mempunyai beberapa jenis. Yang pertama yaitu membuat huruf tebal. Membuat huruf tebal ini bisa dengan menggunakan tag B. Seperti contoh di sampingnya itu, berarti tag B dengan isian ini teks tebal dengan tag penutup B, seperti itu ya. Jadinya itu nanti hurufnya tebal gitu. Yang kedua, membuat huruf miring menggunakan tag I, membuat garis bawah menggunakan tag U. Dalam format teks juga ada macam-macamnya, banyak. Ada tag small untuk teks kecil, ada tag strong, sub, ins, del, dan tag mark. Seperti itu. Untuk subbab materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Yulia Ayu Ricasiwi, NIM T2018-7040. Untuk poin yang selanjutnya yaitu tag paragraf. Jika heading digunakan untuk menunjukkan judul dari halaman, maka paragraf merupakan konten atau isi dari halaman web. Tag paragraf memiliki 4 atribut atau tag yang bisa dikombinasikan langsung dengan tag paragraf. Atribut tersebut yaitu rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri dan kanan.
Untuk rata kiri, kalian bisa menggunakan left. Untuk rata kanan, kalian bisa gunakan right. Untuk rata tengah, center. Untuk rata kiri dan kanan, justify. Berikut adalah tampilannya. Untuk poin yang terakhir, yaitu adalah tag tabel. Tag tabel merupakan struktur yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk baris dan kolom pada HTML. Untuk pembuatan tabel, menggunakan tag tabel dan tag tr. Untuk membuat baris dan td untuk membuat kolom. Berikut contoh pembuatan tabel. Dan berikut adalah tampilannya. Nah, untuk yang terakhir ini kita punya sedikit contoh bagaimana cara membuat tag form. Yang biasanya tag form ini digunakan untuk mengumpulkan data-data input pengguna. Nah, tag form ini biasanya digunakan untuk membuat formulir untuk mengumpulkan input pengguna. Coding-coding yang digunakan ada header, ada form action. Form action ini membuat formulir untuk mengumpulkan input pengguna. Kemudian ada input listnya. Input listnya di sini kita gunakan anggota, kemudian name-nya anggota. Data listnya kalian bisa menggunakan option value yang diisi data-data kalian. Nah, setelah coding-codingnya sudah jadi, kemudian kalian bisa ketikkan ulang di Notepad atau bisa kalian copy paste. Setelah itu, kalian buka aplikasi Notepad. Kemudian salin kode-kode tersebut dalam Notepad. Setelah itu, kalian pilih save. Untuk save-nya, kalian bisa gunakan format.html dan pilih all files. Kenapa pilih all files? Supaya bisa nanti dibuka di webnya. Lalu kita akan coba buka dokumen yang tadi. Nah, seperti ini tampilannya jika kita buka di browser. Klik di sini akan muncul nanti option value-nya. Nah, seperti itulah cara membuat form action. Kalian bisa mencoba mempraktekannya sendiri di rumah. Demikian penyampaian materi oleh kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.